Oke YouTube, welcome back to channel Aryawan Agus. Jadi semoga semua dalam keadaan sehat ya. Dan pada video kali ini saya akan membagikan tips seperti biasa bagaimana cara kita menghemat pengeluaran kita, terutama di masa pandemi corona seperti ini. Jadi buat teman-teman yang bingung atau mau cari tahu apa sih yang bisa kita hemat, saya ada tips di sini beberapa, saya dapatkan informasi juga dan juga dari pengalaman saya sendiri. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi sebelum kita mulai, jangan lupa bantu klik tombol subscribe di bawah, nyalakan lonceng, dan juga tekan tombol like. Ya, dan kalau kalian suka nanti please bantu share ke teman yang lain. Oke? Oke, langsung aja kita mulai. Ada tips yang pertama dari saya adalah kita kurangi hangout atau belanja makanan di luar. Ya, jujur kita kalau makan di luar itu emang lumayan ya biaya kosnya, biaya makan keluarnya. Minimal paling nggak 50.000 sampai 100.000 kita ngeluarin uang buat kita makan di luar. Jadi saran saya kita kurangi itu, sebaiknya kita masak di rumah. Jadi masak selain lebih sehat karena kita makan sendiri, juga kadang kita nggak bosan kan. Jadi kita bisa experience masakan baru kita lihat di internet. Jadi kita bisa coba resep. Ini kan kita harus makan di luar yang uangnya lumayan. Tapi kalau emang ada sesuatu yang penting banget yang harus kita makan di luar ya it's okay ya. Salah satunya adalah menguranginya. Jadi nggak benar-benar nggak boleh makan di luar seperti itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah selalu membawa botol minum atau tumbler saat kalian bepergian. Misalnya kantor atau kalian pergi ke suatu tempat dalam waktu yang cukup lama, kalian bisa bawa botol minum kalian. Kenapa? Karena ini cukup menghemat kalian ya, dibandingkan kalian beli mineral water yang botolan. Nanti akan kalian buang, lalu kalian akan buang sampah juga. Lebih baik kalian buat tumbler, kalian isi sendiri airnya dari rumah. Jadi lebih menghemat dan juga kita mengurangi sampah plastik. Itu saran dari saya yang kedua. Lalu yang ketiga adalah mengurangi penggunaan listrik. Iya, ini juga termasuk satu yang sebenarnya agak susah ya, karena kita sudah rutin pakai listrik di rumah untuk TV, untuk lampu, untuk AC, dan segala macam. Tapi saya harap kamu bisa kurangin. Jadi ada beberapa mungkin yang bisa kita kurangin, kayak kulkas mungkin udah nggak bisa ya. Karena kalau kulkas kita matiin ya dia akan rusak kulkasnya atau nggak akan dingin. Mungkin kalian bisa menguranginya dengan AC. Jadi AC, saran saya adalah saat di siang hari, kalian jangan set suhu AC kalian itu di bawah 20 derajat ya, mungkin 19 atau sampai 16, karena itu akan membuat kompresor bekerja dengan maksimal, atau outdoor di outdoor AC kalian, karena dia akan bekerja lebih keras untuk mencapai suhu yang kalian set. Itu yang akan membuat daya listrik banyak termakan. Jadi saran saya kalian pakai suhu ya 25, itu udah dingin kok, udah cukup lah nyaman. 25, 26, paling banter 24. Jadi ketika suhu 24, kompresor di luar akan mati, jadi dia hanya menggunakan udara dingin aja. Ketika udara dingin aja keluar, kompresor mati, itu akan sangat menghemat listrik. Jadi itu tips dari saya untuk menghemat AC. Lalu juga kalian kalau kalian keluar sebentar, kalian akan datang lagi, mending AC jangan dimatiin, biarin aja nyala tapi suhunya sedang. Dimana kalian matiin, hidupin, matiin, hidupin. Itu akan lebih boros listrik ketimbang kalian membiarkannya. Tapi dengan syarat kalian keluarnya nggak lama ya, mungkin cuma 30 menit mungkin, mending dibiarin aja listriknya, AC. Lalu yang kedua adalah ngecas HP, iya kan? Kalian biasa banget, saya sendiri sering banget itu charger handphone nggak pernah saya cabut dari stop kontak atau dari flagnya. Jadi listriknya tetap dimakan, tapi saya nggak ngecas handphone. Jadi saran saya buat teman-teman kalau ada uang bisa kalian beli kayak adaptor yang bisa mematikan menghidupkan seperti gambar di sini. Nah ini dia, kalian bisa beli itu, jadi kalian bisa matikan ketika kalian menggunakan, lalu ketika kalian makan ngecas HP kalian bisa nyalakan. Jadi lebih menghemat listrik sebenarnya, itu jangka panjang ya. Lalu yang berikutnya juga penggunaan lampu. Pastikan kalian menggunakan lampu yang hemat energi. Kalau bisa wattnya nggak lebih dari 9-12 watt ya. Jadi sangat menghemat listrik kalian. Dan juga saat siang hari jangan gunakan listrik. Ini karena saya lagi rekaman jadi saya pakai listrik. Tapi ini yang udah hemat listrik kok. Jadi ini saya pakai lampu Bardi Smart Lamp tuh ya. Jadi wattnya hanya 9 watt
tapi dia terangnya terang banget, jadi worth it lah. Terus harganya agak mahal sedikit, tapi jangka panjang pemakaiannya. Itu yang ketiga, mengurangi penggunaan listrik. Berikutnya yang keempat adalah buat kalian yang suka belanja bulanan atau belanja mingguan, saya sarankan kalian sebelum belanja itu buat checklist apa yang kalian ingin beli. Jadi misal kayak saya belanja mingguan ke supermarket atau ke minimarket, saya pasti akan minta ibu saya untuk buat list dulu. Jadi saya beli beras, beli minyak, beli telur, lalu beli tempe, atau mungkin beli tepung. Jadi checklist dulu di rumah. Nanti saat sampai di tempat belanja, udah tahu dah mau beli apa. Jadi lebih efisien dan juga lebih cepat, nggak bingung. Dibandingkan kalian nggak buat checklist, kalian langsung datang ke supermarket. Biasanya, dari pengalaman saya tuh, kalian akan perlu waktu lebih lama untuk mencari barang-barang. Kalian berpikir, apalagi ya. Lalu juga kalian kadang akan membeli barang-barang yang seharusnya kalian nggak perlu banget, kalian beli. Kalian nggak ada planning pasti mau beli apa ketika kalian nyampe di sana. Itu saran saya adalah buat checklist. Itu penting banget, jadi nggak perlu susah. Cukup buat checklist, kertas, atau di handphone, kalian catat, kalian beli, kalian berangkat, lalu kalian beli yang kalian butuhkan. Seperti itu. Itu akan menyelamatkan pembelian yang tidak perlu. Itu tips dari saya. Lalu yang kelima adalah, jangan tergoda buat beli gadget atau internet baru ya. Untuk sementara kita bersabar dulu aja. Jadi buat teman-teman yang berpikir untuk beli gadget baru, saran saya pikir 2 kali. Apa gadget kalian emang benar-benar udah rusak, udah nggak bisa dipakai, atau sebenarnya masih layak pakai. Jadi kayak saya pengguna iPhone X ya, iPhone 10 itu udah 2 tahun lebih. Dan sekarang udah keluar iPhone SE 2, iPhone 11 Pro. Tapi menurut saya itu masih belum waktu untuk ganti ya, karena iPhone saya pun masih cukup bisa dipakai. Dan juga memorinya 256 GB, jadi bisa nyimpan banyak memori. Jadi saran saya buat teman-teman, sebelum kalian membeli handphone, kalian pastikan kalian perlu tidaknya. Lalu kalian cari speknya, spesifikasinya mungkin di YouTube banyak, atau mungkin di websitenya langsung. Lalu kalian pastikan kalian bisa mulai itu untuk jangka waktu 2-3 tahun ke depan. Jadi nggak harus tiap tahun kalian ganti handphone, karena itu akan membuat kalian juga keluar biaya banyak dan juga boros. Dan saat kalian jual handphone kalian yang kalian baru beli tahun lalu, harganya udah jatuh banget. Jadi akan rugi banget buat teman-teman. Jadi saran saya pastikan kalian berpikir 2 kali. Kalau emang ada bagian yang rusak dari handphone kalian, saran saya kan bisa perbaiki dulu. Misal, baterainya sudah ngedrop banget, bahkan kalian nggak bisa pakai untuk setengah hari, jadi kalian bisa ganti itu. Itu akan jauh lebih murah ketimbang kalian ganti handphone baru. Yang HP kalian sebenarnya masih bagus dari segi kameranya, memorinya, dan juga konektivitasnya. Ya. Lalu yang berikutnya adalah pakaian baru. Ya. Untuk sementara, mending saran saya jangan dulu beli pakaian baru, itu nggak urgent banget. Silakan kalian punya banyak baju juga di lemari. Jadi buat saya kalau nggak penting banget, kita tunggu dulu lah untuk membeli pakaian baru. Dan saya rasa itu juga bisa menghemat pengeluaran kita lumayan, memang kita membeli baju ya. Lalu yang berikutnya adalah juga termasuk yang saya cukup banyak pengeluarannya dulu, yaitu adalah pulsa atau kuota internet, dimana saya dulu hampir 300.000 untuk membeli paket internet untuk saya selama sebulan, bahkan kadang kurang lagi dari sebulan. Akhirnya saya nyari solusi, akhirnya saya beli wifi ya. Wifi-nya nggak mahal, hanya Rp350.000. Saya nggak akan sebut untuk mereknya. Jadi saya pakai paket yang unlimited, itu hanya 105.000. Mungkin kecepatannya nggak terlalu cepat ya, hanya 512 KB per second. Tapi saya pakai untuk HP saya, untuk iPad saya, untuk Smart TV saya, dan juga ortu juga pakai kadang-kadang, dan cukup layak kok. Jadi untuk streaming YouTube pun bisa, walaupun nggak bisa Full HD atau 1080p, tapi hanya resolusi yang 240 atau 360, tapi masih cukup bagus dan oke sih buat saya. Tapi buat beli ke teman-teman ya, atau mungkin teman-teman bisa cek paket dari kota kalian. Jadi kalau kalian pakai Telkomsel, kalian cari paket yang benar-benar kalian butuhin, atau kalian pakai Indosat ataupun XL. Jadi bijaklah dalam memilih paket dan juga penggunaannya, karena susah itu akan boros banget kalau kita nggak bisa manage penggunaan internet kita. Lalu yang berikutnya juga adalah karena sekarang musim pandemi corona, jadi karena sekarang kita sering pakai masker ya, jadi saran saya buat teman-teman, pakailah masker yang
tidak sekali pakai seperti ini. Ini kan masker sekali pakai ya. Jadi kita pakai 2-3 jam, kita harus membuangnya. Saran saya kalian pakai yang kalian bisa pakai lebih dari sekali. Jadi kalian pakai mungkin sehari kita punya 2 atau mungkin 3 seperti saya. Ini adalah yang 2 lapis. Jadi ketika kalian selesai menggunakan, ini kalian cuci, kalian pakai yang ini. Lalu ini cuci, pakai yang ini. Lalu bergantian terus. Terus menggunakannya mungkin 5-10 kali, baru kita ganti lagi. Ini akan jauh menghemat kita ketimbang kita membeli yang sekali pakai seperti ini. Jadi itu saran dari saya juga di masa pandemi seperti ini. Dan yang paling penting, ini adalah tips dari saya untuk menghemat keuangan kalian selama pandemi corona adalah jaga kesehatan teman-teman semua. Ya, pepatah bilang lebih baik mencegah daripada mengobati. Karena ketika kita sakit, kita udah nggak bisa kerja, lalu biaya berobat pun juga tinggi. Jadi saran saya buat teman-teman, jaga kesehatan dengan cara rajin berolahraga, makanan-makanan yang bernutrisi, yang sehat, makan sayuran, banyak serat, buah, susu, yang membuat kalian lebih sehat, dan juga minum vitamin kalau perlu. Jadi ini akan jauh menghemat kalian ketimbang kalian sakit, kalian nggak bisa kerja, dan kalian akan membutuhkan waktu, tenaga, dan uang untuk pemulihan kalian. Jadi ada 9 tips dari saya untuk berhemat versi saya di masa sekarang. Jadi kalau teman-teman ada saran atau ada ide lain, mungkin ada tips lain, jangan lupa komen di bawah, coret-coret di bawah. Mungkin itu juga bisa bantu teman yang lain. Dan juga kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan ragu untuk bantu like, lalu juga bantu subscribe buat yang belum subscribe, agar channel ini makin berkembang, dan juga saya akan bagikan tips-tips lain yang bermanfaat buat teman-teman. Dan juga teman-teman kalau ada tips lain yang mau saya buatin video, komen di bawah, saya akan carikan informasinya, saya akan coba buatkan videonya, jadi buat teman-teman biar juga bisa ini ya, bermanfaat buat teman-teman. Jadi sekali lagi bantu subscribe, like, dan share, dan semoga yang video ini selalu bisa berhemat, selalu dalam keadaan sehat. Jadi thank you, dan sampai jumpa di next video ya. Dadah.